Ini adalah video bagian ketiga dan menjadi video terakhir dari kisahku untuk bisa naik motor di Jepang. Setelah video bagian pertama gagal mendapatkan SIM, di bagian kedua akhirnya berhasil mendapatkan SIM. Di bagian ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan plat nomor motor supaya bisa resmi dipakai di jalan. Bagaimanakah ceritanya? Apakah ada drama lagi dalam prosesnya? Sebelum itu, intro dulu. Tung tak tung bang bang. Untuk bisa mendapatkan plat nomor motor di Jepang, syaratnya yaitu 1. Harus mempunyai SIM motor, 2. Harus mempunyai Joto Somesho atau sertifikat pengalihan dari penjual atau pihak pertama kepada pembeli atau pihak kedua. Sertifikat ini, jika beli motor di Jepang, biasanya sudah include di dalamnya. Isinya yaitu spesifikasi motor, nomor sasis, tahun pembuatan, dan detail pemilik sebelumnya, mulai dari nama, alamat, dan lain-lain. Cara mendapatkannya yaitu, orang yang jual motor pergi ke balai kota tempat mereka, bilang ke petugasnya mau jual motor, plat motornya dikembalikan, terus minta dibikinkan Joto Somesho atau sertifikat pengalihan, semacam pemindahan tangan lah. Nanti ada kolom yang diisi manual, isinya yaitu nama dan alamat penjual. Dengan ini saya serah terimakan sepenuhnya motor ini, spesifikasinya dan lain sebagainya kepada pihak kedua atau pembeli. Nah, di kolom ini nih, ternyata sama penjualnya itu belum diisi. Jadinya plat motor saya ditolak, nggak bisa dapat plat motor. Ada di video yang bagian kedua. Live update guys, jadi aku tadi ditelepon sama nomor ini, ternyata nomor ini tuh yang punya yang punya ini motor sebelumnya. Nah, jadi gini, di Jepang itu aplikasi lelang yang tadi tak tunjukin ya, itu namanya tuh Yahoo Action atau bahasa Jepangnya nih Yahoo Auctions. Nah, di sini kan aku menang lelang nih. Aduh, bentar, tak tunjukin. Di sini kan aku menang lelang nih. Ya, yang ini nih motornya. Terus aku kan di sini mau ngontak tapi nggak ada nomor kontaknya. Ternyata kolom chatnya masih kebuka. Nah, terus aku chat intinya tuh aku minta tolong tak kasih nomorku, minta tolong telepon aku karena aku butuh dibantu buat pengisian ini segera gitu. Nah, terus tadi kan langsung ditelepon kan, terus ya itu emang kemarin di Siakusho saya, di balai kota saya itu kemarin emang sengaja saya kosongin karena saya takut nanti ada kesalahan penulisan nama pelanggan, nama masnya gitu. Nah, terus nanti tuh sebenarnya diisi sendiri nggak apa-apa gitu. Terus tapi aku bilang, wah kalau diisi sendiri, tadi aja pengennya tak isi sendiri, cuman gimana ya gitu. Terus dia bilang, kalau misalnya khawatir, takutnya ada apa-apa, silahkan kertasnya ini dikirim lagi ke alamat saya. Nanti saya bantu. Nanti saya isikan nama saya isikan namanya masnya. Karena nanti kan kalau misalnya yang nulis orang Jepang kan ketahuan daripada nulis orang asing. Iya, aku gitu loh. Terus nanti saya isikan, nanti saya kirim lagi ke alamat masnya gitu. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, kalau misalnya sekalian minta hangko boleh nggak? Hangko tuh tanda tangan cap basah. Nah, bentuknya kayak gini nih. Aku punya guys. Nih, aku tuh juga punya. Loh, kok kayak lipstick. Nah, kayak lipstick emang bentuknya nih kayak lipstick. Nih, bentuknya tuh kayak lipstick, tapi di sini tuh ada namaku kalau ini namanya dalam katakana. Ini diginiin tip. Nanti kalau misalnya dicap terus ngecap kayak gini tinta basah. Ini menandakan kalau ini tuh saya tulis dan saya bertanggung jawab. Tanda tangannya tuh bukan yang kayak tempat kita kan tanda tangannya gitu, enggak, tapi tanda tangannya cap basah pakai hangko namanya gitu. Terus aku bilang kalau misalnya boleh sekalian ditandatangani gimana, diminta hangko, aku bilang gitu kan. Oh iya nanti saya kasih hangko saya. Dia bilang kayak gitu. Terus sekarang PR-nya adalah aku ngirim ini lagi ke alamatnya dia. Nah, masalahnya aku belum pernah ngirim lewat pos. Caranya gimana aku nggak tahu. Searching dulu. Ya guys, aku berubah pikiran karena balai kotanya tuh masih tutup 45 menit lagi, dan tadi aku ngecek kalau pakai sepeda tuh bisa ditempuh 20 menit. Mau coba peruntungan kalau ke Kuyakusho, mumpung punya nomornya yang ngirim kan tadi telepon aku.
minta tolong untuk dijelasin ke petugas balai kotanya, kira-kira bisa nggak ya buat dibantu diomongin kalau ini ditulis sendiri aja nggak apa-apa gitu. Ya nggak tahu, mumpung karena ada waktu dan ya cari peruntungan, yuk ke balai kota dulu, let's go. Oke, tadi aku udah kesini guys, udah coba buat laporan dan ternyata tetap tidak dapat plat nomornya. Tapi ada sedikit pencerahan. Pencerahannya gini, ternyata yang mengirim motorku itu ternyata bukan seorang, maksudnya bukan pemilik pribadi. Jadi gini, orang Jepangnya itu dia jualin ke agensi, yo kayak apa ya, kayak tempat jual beli motor di Indonesia lah, apa tuh, showroom. Nah, orang showroomnya ini yang dia buka lelang di Yahoo Action, ketemulah aku. Nah, tadi aku minta tolong kan sama orangnya ini, sama orang showroomnya ini, kalau bisa minta bantu dijelasin dong ke petugas balai kotanya, kalau ini tuh saya bener-bener beli dan semua buktinya ada, semua syaratnya ada gitu loh. Ternyata gini, tetap perlu tulis tangan, ini serah terimanya tetap perlu tulis tangan. Tapi showroomnya akan membantu. Nah, terus aku bilang, oh ya nanti saya kirimkan ke alamatnya ini ya. Terus, jangan, bukan. Loh, kenapa? Nah, di situ aku baru tahu, ini alamatnya itu memang alamat pemilik motor, tetapi yang membantu masnya itu nanti saya gitu. Saya. Jadi kalau dikirimkan ke sini nanti datang ke pemilik motor, sedangkan pemilik motornya itu sudah menjualkan motornya ke saya, kayak ke showroom motor gitu. Nah, oh ya. Nah, terus gimana? Nanti saya kirimkan alamat saya ke emailnya Mas ya. Terus nanti Mas minta tolong buat dikirim ini suratnya itu ke kantor pos, ke alamat yang saya kirimkan ke emailnya Mas. Waduh, langsung wah, tambah panjang. Tapi ada pencerahan, paling nggak aku tahu ini harus digimanain gitu loh. Masa tak tulis sendiri ya kan, nggak berkah dan nggak jadi video edukasi, ini malah video tutorial ngakali. Gitu. Menurutku permasalahanku udah sangat kompleks di sini. Permasalahan dalam membuat SIM. Sedangkan tadi aku ketemu orang Indonesia, mereka sehari jadi kayak gitu. Ya kalau plat nomornya nggak tahu sih, mereka udah beli motor apa enggak juga aku nggak tahu. Cuman semoga semua drama-drama ini nantinya akan berguna untuk teman-teman dari Indonesia yang ada di Jepang, entah bekerja, entah tinggal, student, maupun pindah negara dan lain sebagainya, yang ingin bikin SIM motor. Kalau SIM mobil mungkin next episode tak bikinin. Tapi untuk bikin SIM motor dulu, permasalahannya yang kira-kira datang tuh apa ya, setidaknya kalau misalnya ada yang mengalami, video ini bisa jadi bahan edukasi buat kalian. Kalian bisa sebar, bisa bagi. Oh, kemarin aku lihat videonya Hardroni itu, ini masalahnya sama kayak kamu, coba kamu nonton videonya dia gitu. Oke, dan beneran harus nunggu Senin depan mungkin, karena kalau misalnya nanti udah dapat alamat emailnya pun baru besok bisa aku kirim, dan nanti sampainya berapa hari ke tempatnya belum tahu. Habis itu nanti orang yang ngirim datang ke tempatku berapa hari belum tahu. Mungkin Senin depan, mungkin nggak tahu. Kita tunggu kelanjutannya. Oke. Masih di hari yang sama, jam 5:30 sore, aku dapat email dari orang showroomnya tadi. Ini harus dikirimnya ke alamat di mana, atas nama siapa, nomor teleponnya apa. Dan sekarang aku mau ngirim ini, tapi nggak lewat kantor pos, lewat kotak surat biasa. Jadi, tutorial cara ngirim surat di Jepang. Let's go! Waktu ngirim balik pun juga ada dramanya lagi. Aku ngirim suratnya tuh pakai cara kuno bin jadul. Yaitu menggunakan amplop biasa yang dikasih perangko. Padahal perangko itu harganya macam-macam ya. Kalau jaraknya deket bisa pakai perangko yang paling murah. Kalau jaraknya jauh harus pakai perangko yang paling mahal. Pas aku bilang ke pegawainya 7-Eleven itu, aku mau ngirim ke Shizuoka. Terus dipilihin toh sama pegawainya. Lah, pas ngirim, suratku ini tadi 2 minggu baru nyampe ke penjual motornya. 2 minggu. Terus pas penjualnya ini mau ngirim balik ke aku, suratnya ini 1 bulan lebih nggak nyampe-nyampe. Aku coba telepon ke penjualnya. Halo bang, apakah ada kendala? Kok suratnya sampai sekarang belum dikirim-kirim ya? Loh, suratnya udah saya kirim 1 bulan yang lalu. Coba cek ke kantor pos, suruh bantuin nyariin suratnya. Pas istirahat selanjutnya itu tak telepon lah ke kantor posnya. Halo pak, tolong dong lacakin surat saya. Boleh, nomor resinya berapa? Lah, nggak ada nomor resi, ngirimnya pakai surat biasa atau Fusu Yubing yang pakai perangko itu loh. Adanya cuma nama pengirim, nomor telepon pengirim, alamat rumah pengirim dari penjual motor saya.
Bisa nggak Pak? Wah susah bosku, gini aja. Paling gampang di tracking dari nomor kotak surat pos. Nggak tahu nomor kotak surat pos. Itu penjualnya, namanya siapa. Terus kemarin nyemplungin ke kotak surat pos yang di mana. Nah, suruh datengin. Setiap kotak surat pos di Jepang itu ada nomor kotak surat posnya. Nomor kotak surat posnya itu dicatat, terus ditanyakan. Nah, nanti kami bantu. Bisa kami tracking berdasarkan kotak surat pos yang dipakai buat nyemplungin suratnya masnya tadi. Aku dalam hati, asu ribet cok. Harus telepon lagi. Terus nyusahin penjualnya. Karena harus datang ke kotak surat pos yang dipakai dia kan. Terus nulis nomornya. Ya kalau dianya nggak sibuk. Ya kalau mau. Pebisnis kan biasanya nggak mau repot kalau barangnya udah laku. Ya nggak? Kesalahanku itu ya. Kok ya kenapa ngirimnya tuh pakai amplop yang biasa, yang pakai perangko gitu loh. Jadul banget itu loh. Tapi untungnya nih, sertifikatnya itu udah saya scan dan udah saya copy. Jadi saya punya backupnya. Cerdas kan gua? Saya telepon ke penjualnya, saya jelasin semuanya kalau suratnya nggak bisa di-tracking. Harus lapor nomor kotak surat pos lah, bla 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 bla. Dan saya bilang, Bang, kemarin kan sertifikatnya saya copy. Punten, kalau misalnya saya kirim lagi terus minta tolong diurusin lagi, bisa nggak? Oh ya, oke, boleh. Dan akhirnya saya beli letter pack. Ini adalah amplop ajaib di Jepang. Dengan amplop ini nggak cuma surat, barang pun asal masuk di amplop ini dan tidak melebihi bobot yang ditentukan, bisa dikirim ke seluruh pelosok di Jepang. Dan ada nomor resinya, jadi bisa di-tracking. Nggak sampai seminggu, udah tak terima lagi suratnya. Wanjir lah, cepet banget kan? Saya ngirim hari ini, besoknya udah nyampe ke orangnya, besoknya orangnya nulis form yang perlu ditulis, besoknya dikirim, besoknya lagi udah nyampe ke tempatku. Good job, Jepang Bos. Suratnya itu datang hari Kamis pagi, tapi karena saya kerja, cuman dikasih tahu pemberitahuan buat reschedule hari penerimaan. Saya reschedule jam 4 sore hari Jumat besoknya. Jam 3 saya izin pulang kerja lebih cepat, jam 4 sore lebih 5 menit doang suratnya datang. こんにちは。タバコ持ちました。ホリブランド2万。はい。お名前こちらお間違いない。私です。はい。こちら3人お願いします。はい。どこでしょうか。こちらです。こちらです。はい。ありがとうございます。はい。こちらでタバコになりますのでお願いします。わかりました。はい。どうもありがとうございました。失礼いたします。気をつけてください。ありがとうございます。Alhamdulillah dapat. Langsung unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita. Kakuning dulu. Udah datang tapi kok gini doang ya? Yang ini ada kolom nggak keisi, ini murau gitu. Ini harusnya aku ini. Harusnya diisi namaku tapi kok nggak diisi ya? Diisi sendiri ya? じゃあ免許証をお返します。はい。新しいナンバー私のご用意できましたらお呼びしますので、はい。おかけになった後ろでおかけになったらお待ちください。はい。これをお返しします。はい。お願いいたします。じゃあ、あとネジ、これもネジですね。はい。で、また、じゃあ、こちらどうぞ。はい。終わりました。これで終わりです。はい。どうもありがとうございました。お疲れ様です。Akhirnya perjalanan ini berakhir sudah. Ya, dapat guys. Sungguh penantian yang sangat lama buat dapetin plat nomor kecil. Akhirnya bisa naik motor secara resmi di Jepang. Terima kasih untuk semuanya yang udah menonton, yang udah mengikuti dari awal, mengikuti semua drama-dramanya. We got it guys. Udah lega akhirnya. Ini pun tadi juga direlain kerjanya tuh pulang cepet. Alhamdulillah nggak sia-sia. Lega lah pokoknya. Oke, sebelum closing, sekarang jam 5 sore ya. Udah gelap, tapi sebagai warga negara yang baik, kalau mau naik motor harusnya punya duit ya, betul. Nggak punya helm, karena aku belum punya helm ya. Jadi kita thrifting helm apa ya? Boleh sih thrifting helm. Kalau di Indonesia rata-rata helm bekas itu helm yang mahal-mahal. Kalau yang murah-murah biasanya pilih beli baru ya nggak? Tapi di Jepang apakah ada yang jual helm bekas dan murah? Next episode kita thrifting helm. Oke, kita closing dulu. Semoga aku upload video ini sebelum tahun baru 2025. Jadi aku punya challenge. Kalian lihat bolo di bio YouTubeku itu, aku bikin challenge apakah bisa sebelum 2025 itu sudah 10.000 subscriber. Kalau per video ini diambil itu alhamdulillah udah nembus 5.000. Tanggal 20 Desember dan masih 11 hari lagi. Bisa nggak ya? Kalian yang nonton video ini coba kalian komen, kalian nonton waktu subscriber saya udah berapa? Contoh, Bang, aku nonton pas udah 6969 subscriber, Bang. Komen ya.
Oke, waktunya thrifting helm. Aku kebetulan nggak bawa mic, semoga aja suaranya terdengar ya guys ya. Jadi sekian dulu unboxing motor dan cara bikin SIM di Jepang. Like kalau kalian suka dan dislike kalau misalnya kalian nggak suka. Saya Hadroni, pejuang devisa negara, langkah terus biasanipun benjang malih.